Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang proses atau prosedur perencanaan kota, RTR kota, atau RDTRK. Anggota kelompok kami terdiri dari 1. Juliari Madini, 2. Muhammad Imam Tantowi, 3. Khotrunida, dan 4. Irfan Firmansyah. Pendahuluan, untuk mengawalinya, dalam merencanakan suatu kota, hendaknya kita harus memahami betul tentang apa sesungguhnya definisi atau batasan kota dan perencanaan kota itu sendiri. Hal ini penting agar perencanaan kota yang kita susun akan menjadi lebih tepat sasaran dan berhasil. Outline yang akan kami bahas yaitu 1. Definisi, 2. Macam-macam kawasan kota, 3. Dasar hukum, 4. Proses-proses perencanaan, 5. Studi kasus, 6. Penutup. Definisi, apakah kota itu? Menurut Djoko Sugiarto, secara mudahnya kota dapat didefinisikan sebagai kumpulan orang, transportasi, dan aktivitas, disingkat menjadi kota. Ada juga pengertian dari Permendagri nomor 2 tahun 1987. Macam-macam kawasan kota diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dalam pasal 1, yaitu terdiri dari 1. Kawasan perkotaan, 2. Kawasan metropolitan, 3. Kawasan megapolitan, dan yang terakhir ada kawasan strategis nasional. Berikut adalah dasar-dasar hukum. Yang pertama, UU nomor 26 tahun 2007. Yang kedua, Permendagri nomor 1 tahun 2008. Yang ketiga, Permen PU nomor 17 tahun 2009. Yang keempat, PPRI nomor 15 tahun 2010. Dan yang kelima, Permen ATR BPN RI nomor 16 tahun 2018. Berikut adalah proses perencanaan kota atau RDTRK. Yang pertama ada definisi masalah, yang mana perencanaan kota merupakan perencanaan fisik yang terpadu, karena perencanaan kota mempunyai aspek yang sangat kompleks, menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi, dan politik dalam satu kesatuan wilayah fisik. Berikutnya mengenai perumusan tujuan, yang mana perencanaan berorientasi pada pengembangan kondisi masa kini menuju kondisi akhir yang diinginkan dengan pencapaian tujuan tertentu. Tujuan tersebut perlu melaksanakan tahapan berikut ini. Yang pertama, desain, kedua, evaluasi alternatif, yang ketiga, komunikasi. Dan yang berikutnya ada pengumpulan data. Data dan informasi untuk RDTR ada 2 macam data yang harus dikumpulkan. Yang pertama, data primer terdiri atas penjaringan aspirasi masyarakat dan pengenalan kondisi fisik dan jenis guna lahan atau bangunan. Yang kedua, data sekunder yang terdiri atas peta dasar skala minimal 1:5000 dan peta tematik, data dan informasi tentang kebijakan RT/RW Kabupaten Kota, RPJP Kabupaten Kota, dan RPJM Kabupaten Kota. Data dan informasi untuk PZ, ada 4 macam data yang dikumpulkan, yakni ketentuan umum peraturan zonasi, peta rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, kriteria performa zona atau subzona, data dan informasi yang meliputi jenis penggunaan lahan, jenis kegiatan pemanfaatan ruang, dan sebagainya. Hasil kegiatan akan didokumentasikan dalam buku fakta dan analisis. Pengolahan data dan analisa data. Pengolahan dan analisa data untuk penyusunan RDTR meliputi analisis struktur internal BWP, sistem penggunaan lahan, dan sebagainya. Keluaran dalam pengolahan data meliputi potensi dan masalah, peluang dan tantangan, tema, kecenderungan, perkiraan kebutuhan, intensitas pemanfaatan ruang, dan teridentifikasinya arahan penanganan kawasan dan lingkungan pengembangan BWP. Analisis untuk penyusunan PZ meliputi analisis karakteristik zona atau subzona, jenis dan karakteristik kegiatan saat ini dan di masa mendatang, dan sebagainya. Keluaran dari analisis di atas meliputi definisi zona dan kualitas lokal, kesesuaian kegiatan zona atau subzona, kesesuaian kegiatan dengan kualitas lokal, dampak kegiatan, karakteristik spesifik lokasi, rumusan tabel kegiatan, kebutuhan prasarana
kebutuhan prasarana maksimum atau minimum, kebutuhan teknis, dan konsep awal PZ. Hasil kegiatan akan didokumentasikan dalam buku fakta dan analisis. Perumusan konsep RDTR. Perumusan konsep RDTR dilakukan dengan 1. Mengacu pada RT/RW, 2. Mengacu pada pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang, 3. Memperhatikan RPJP kabupaten atau kota dan RPJM kabupaten atau kota. Hasil kegiatan perumusan konsepsi RDTR terdiri atas 1. Tujuan penataan BWP, 2. Rencana struktur ruang, 3. Rencana pola ruang, 4. Penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya, 5. Ketentuan pemanfaatan ruang. Perumusan muatan PZ. 1. Penentuan delineasi blok peruntukan, 2. Perumusan aturan dasar, 3. Perumusan teknik pengaturan zonasi yang dibutuhkan jika ada. Penyusunan dan pembahasan Raperda dan PZ. Penyusunan dan pembahasan Raperda tentang RDTR dan PZ terdiri atas 1. Penyusunan naskah akademik Raperda tentang RDTR dan PZ. 2. Penyusunan Raperda tentang RDTR dan PZ yang merupakan proses penuangan materi teknis RDTR dan PZ ke dalam pasal-pasal sesuai peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pembahasan Raperda tentang RDTR dan PZ yang melibatkan pemerintah kabupaten atau kota yang berbatasan dan masyarakat. Hasil penyusunan dan pembahasan. 1. Naskah akademik Raperda tentang RDTR dan PZ. 2. Naskah Raperda tentang RDTR dan PZ. 3. Berita acara pembahasan terutama berita acara dengan kabupaten atau kota yang berbatasan. Berikut ini adalah contoh peta pola ruang kota Banda Aceh yang dimana pusat kota lebih dominan di daerah bidang jasa dan perdagangan, yang daerah pesisir lebih dominan hutan bakau dan ruang terbuka hijau. Kesimpulan, dari uraian materi di atas dapat dipahami bahwa proses dan penyusunan tata ruang harus sesuai dengan hukum dan dilandasi pemikiran perspektif menuju keadaan yang didambakan, bertitik tolak dari data, informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dapat dipakai dengan memperhatikan proses dan prosedur yang telah ditentukan. Sekian dari kami, terima kasih.